Presentasi bisa dimulai saat Mu'alifatul berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan pagi ini, saya Mu'alifatur Rahmah akan mempresentasikan hasil esai saya dengan judul Purity, Inovasi Pengolahan Teh Herbal Parijoto menggunakan metode Infusion Drying sebagai upaya percepatan Sustainable Development Goals, pilar ketiga. Mohon maaf, slide-nya susah di... Mohon maaf, Kak. Oke, baik. Selanjutnya, pernahkah teman-teman dan Dewan Juri yang terhormat, pernahkah terbayangkan jika ibu hamil mengonsumsi satu buah ajaib ini, anak yang dilahirkan akan sangat cantik atau tampan berdasarkan jenis kelaminnya? Mari kita bedah lebih lanjut mengenai parijoto. Parijoto atau dengan nama latin Medinilla speciosa ini banyak tumbuh di negara Malaysia, Filipina, dan Indonesia itu sendiri. Di Pulau Jawa, tersebar 10 jenis buah parijoto, khususnya di Kudus. Petani banyak membudidayakan dua jenis, yaitu Medinilla javaensis dan juga Medinilla verrucosa. Di Kudus sendiri, parijoto tumbuh pada ketinggian 1092 mdpl di kawasan lereng Gunung Muria. Cirinya sangat mudah dikenali, berwarna ungu kehitaman dengan diameter 0,5 hingga 1 cm. Masyarakat banyak yang mempercayai bahwa buah ini salah satu buah warisan Wali Songo, yaitu Raden Umar Said. Buah ini dipercaya bahwa ibu hamil yang mengkonsumsinya, bayi yang dilahirkan akan tampan atau cantik. Buah ini pula dianggap sebagai buah keberkahan karena mampu melindungi ibu dan janin saat dalam kandungan. Buah ini juga dikonsumsi sebagai ikhtiar bagi orang-orang yang sulit mendapatkan momongan. Namun pada faktanya, riset menyatakan bahwa buah ini tinggi akan antioksidan, contohnya flavonoid dan antiosanin. Kemudian, khasiat vitamin C yang tinggi ini berperan dalam menjaga kesehatan sel tubuh. Oke. Namun sayang sekali potensi buah parijoto ini kurang dikenal di masyarakat luar Pulau Jawa karena petani di Kudus sendiri hanya mampu menjual buahnya dalam keadaan bentuk buah segar yang menyebabkan masa simpannya pendek. Di Kudus sendiri sangat minim olahan dari buah parijoto. Petani berdasarkan kesempatan bertemu dengan petani langsung, saya bertanya bagaimana strategi pemasaran yang dinilai sulit oleh seperti pemasaran dan marketing sosial media. Kemudian banyak riset dari Fahira pada 2022 menyatakan bahwa 90% petani parijoto di Kudus sudah mengetahui manfaat dan dari buah yang ditanam, namun belum memiliki pengalaman dan keterampilan dalam mengolahnya. Oleh karena itu, saya menampilkan ide yaitu Purity, Parijoto Ultimate Relaxing Tea adalah inovasi teh herbal Parijoto yang dibuat langsung dari kawasan lereng Gunung Muria, Kudus. Purity ini sendiri mengintegrasikan kesehatan untuk ibu hamil atau masyarakat. Baik, pada proses pembuatan purity sendiri akan melalui 8 tahapan, yaitu pada tahapan panen, kemudian buah dicuci bersih dan disortasi untuk membedakan buah yang busuk dengan buah yang baik. Kemudian setelah itu dilakukan perendaman dengan air hangat selama kurang lebih 15 menit untuk menetralisir rasa getir. Dan juga selanjutnya adalah proses steaming untuk memaksimalkan enzim atau senyawa yang ada pada buah parijoto itu sendiri. Masuk pada tahap pengeringan dengan suhu rendah. Kali ini kita menggunakan metode GMP atau Good Manufacturing Practice, yaitu dengan pengolahan yang berbasis langsung pada data bagaimana hasilnya nanti akan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Lanjut dengan proses pengeringan dalam suhu rendah yaitu 40 derajat Celcius, kemudian masuk pada tahap penggilingan hingga produk siap dikemas. Sebelum produk dikemas dan diedarkan secara luas, Purity akan melewati uji organoleptik, yaitu yang didasarkan pada standar SNI 012346
2006. Uji ini akan melalui 7 tahap, meliputi aroma, rasa, dan juga warna. Yang pertama, setelah sampel sudah jadi, maka akan diberikan kode, kemudian disajikan kepada panelis. Setelah mencicipi sampel, panelis akan mengisi skala hedonik pada tabel kuesioner dengan 5 tingkat, 1 sampai 5, 5 untuk sangat suka, 4 suka, 3 agak suka, 2 tidak suka, dan 1 sangat tidak suka. Setelah hasil akhir sudah tersedia, produk ini akan bisa diukur apakah produk ini memang layak untuk dipasarkan atau tidak berdasarkan hasil uji organoleptik tadi. Kemudian produk ini kami rancang untuk mengintegrasikan solusi dari minimnya penjualan buah parijoto dan untuk memaksimalkan penghasilan petani, untuk menganalisis potensi keberhasilan dari produk ini, saya dapat gambarkan sebagai berikut. Parijoto ini adalah komoditas buah yang kaya akan khasiat. Dan juga sebagai apabila ide ini direalisasikan, ini adalah bentuk penguatan identitas kearifan lokal di Kudus itu sendiri. Namun, kami akan mengalami hambatan berupa investasi awal yang cukup signifikan dalam realisasi ide ini sendiri, di antaranya karena ketiadaan standarisasi BPOM dan halal. Ini juga dapat membatasi kepercayaan konsumen untuk membeli. Kemudian, peluangnya adanya peningkatan tren minuman herbal di masyarakat ini sendiri. Kemudian setelah wawancara dengan petani langsung, adanya opportunity untuk membuat diversifikasi olahan dari buah parijoto seperti kombucha, permen, sirup, dan lain-lain. Tentunya ini akan berjalan apabila ada dukungan dari lintas sektor, yaitu petani itu sendiri, UMKM, dan juga akademisi dan pemerintah. Hambatannya adalah sudah banyaknya teh herbal sejenis di pasaran, maka itu kami harus memunculkan inovasi yang unik. Kemudian ketergantungan terhadap bahan baku. Banyak petani parijoto di Kudus yang sudah memasuki usia senja, dan terkadang ahli waris tidak mau untuk meneruskan usaha orang tuanya. Ini dapat mengganggu skala produksi apabila diproduksi dalam jumlah besar. Kemudian kurangnya sertifikasi produksi. Produk ini akan terus berlanjut apabila ada skema kolaborasi dari beberapa pihak. Yang pertama, akademisi. Untuk institusi pendidikan itu sendiri berperan dalam pendampingan inovasi, riset, serta mengevaluasi terhadap dampak sosial, dampak ekonomi, dan lingkungan dari produk ini sendiri. Kemudian untuk bisnis dan UMKM ini berperan dalam membantu untuk diversifikasi produk buah parijoto tadi. Kemudian kemitraan melalui e-commerce dan juga reseller apabila ada yang ingin menjual kembali. Kemudian komunitas lokal seperti komunitas parijoto di Kudus ini akan berperan dalam membantu pemberdayaan petani melalui sosialisasi dan juga pelatihan pemanfaatan buah parijoto agar hasilnya dapat dimaksimalkan. Kemudian membentuk kelompok usaha bersama. Pemerintah daerah Kudus sendiri berperan dalam memberikan dukungan untuk izin produksi melalui sertifikat legalitas produk. Purity ini sangat selaras dengan Sustainable Development Goals pilar ketiga karena ini minuman dari buah endemik lokal di Kudus sendiri yang kaya akan antioksidan, anti diabetes, dan anti-inflamasi untuk mendorong perubahan gaya hidup sehat melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati di Kudus. Kesimpulannya adalah minimnya inovasi pengolahan dari buah parijoto di Kudus menyebabkan petani hanya mampu menjualnya di kawasan Gunung Muria dalam keadaan bentuk buah segar yang menyebabkan masa simpannya pendek. Oleh karena itu, Purity hadir untuk menjawab inovasi pengolahan buah parijoto tersebut dengan memaksimalkan potensinya sebagai kontribusi terhadap SDGs 3 untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Bahwa Purity ini bukan sekedar buah mitos untuk ibu hamil, tapi dapat dikenali bahwa Purity ini memang buah yang kaya akan kandungan khasiat. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Mu'alifatul Rohma. Kita langsung beralih ke komentar dari juri. Silahkan kepada Kak Anggraini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ucapkan selamat telah
menjalani presentasi dengan sangat baik ya. Oke, aku mau nanya dulu, gimana sih drying menurut kakak? Infusion drying? Oke, sebenarnya infusion drying itu proses pengeringan teh untuk diinfuse gitu ya Kak. Jadi nanti di tahap proses pembuatan itu sendiri setelah melalui tahap uh, penggilingan dan juga pengeringan dan juga penggilingan, uh, teh dari Parijoto ini akan diinfuse gitu. Kemudian boleh dari konsumen boleh ditambahkan madu atau beberapa bahan lainnya. Oke, jadi dikeringin dulu baru nanti di infuse, maksudnya dimasukin cairan di dalam tehnya, kemudian agar senyawa dalam tehnya itu larut juga dalam cairan itu, Betul gitu. Kak. Jadi yang diminum nanti adalah cairannya gitu ya. Iya. Baik, betul. Oke, itu udah diperkirakan nanti infusnya pakai apa? Air aja atau? Oke, jadi setelah produk sudah jadi, produk itu nanti cara mengonsumsinya sama seperti teh biasa. Jadi setelah dikemas, produk itu juga direbus gitu, direbus dalam air mendidih. Nah, kemudian setelah jadi itu boleh karena ada sedikit rasa getir pada buah parijoto, jadi boleh ditambahkan madu atau sejenisnya gitu, Kak. Jadi proses infusnya kurang lebih seperti Oke, itu. yang kakak maksud di sini yang jadi produk tuh cairannya atau dari itunya nanti Dari tehnya itu sendiri. eh ampasnya tadi. Oke, jadi ampasnya itu itu kan sudah dikeringkan, kemudian sudah digiling, kemudian dikeringkan gitu kan Kak. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam kertas teh. Jadi nantinya eh, cara minum dan cara pembuatannya itu sama dengan teh pada umumnya gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi infusion drying itu maksudnya pada proses sebelumnya yaitu dikeringkan pada suhu rendah tadi. Oke, terus sebentar, kenapa kamu milih infused drying? Kenapa nggak milih freeze drying atau vacuum drying? Oke, Itu kan juga jadi pengiringan dalam suhu rendah ya. Oke, jadi berdasarkan jurnal yang saya baca, kalau diinfus dalam suhu rendah itu menjaga agar zat atau kandungan senyawa-senyawa baik pada buah parijoto itu tetap terjaga. Kemudian kenapa saya pakai itu? Karena menurut beberapa penelitian, proses infusion drying itu adalah proses yang paling terbaik gitu dari proses-proses lainnya gitu, Kak. Oke, sebetulnya itu bisa dikonfirmasi lagi ya. Soalnya infused drying itu kan nanti eh sebetulnya sebelum dia digiling itu digilingnya dalam keadaan dia dilarutkan juga dalam air kah? Di sini Tidak, itu kalau sudah di konsep kamu. Oh, jadi kalau dari kamu itu digiling kering, jadi seumpama si parijotonya itu digiling kering, kemudian dikeringkan di suhu rendah, kemudian nanti pemakaiannya, ya habis itu dikemasin kan, habis itu pemakaiannya diseduh juga pakai air hangat gitu ya, seperti teh biasa. betul, Kak. Oke, sebentar, infusnya ini di bagian mana ya? Sebelum kata kamu tadi kan sebelumnya, itu bagian mana? Baik, saya coba buka dulu. Oke, infusnya itu sebenarnya saat penyeduhan itu sudah masuk dalam tahap infusion drying itu, Kak. Jadi ada tahap pengeringan Oke. dan juga ya. Jadi parijoto itu tadi sudah dikeringkan. Nah, itu sudah masuk tahap infusion drying karena sebelumnya juga sudah di steaming dan juga direbus gitu. Oke, aku luruskan dulu ya konsepnya. Infus drying itu adalah kamu itu jadi melarutkan dulu parijoto kamu di dalam air gitu, atau pelarut tertentu. Target kamu apa dari senyawa itu? Tapi kan di sini kan senyawa yang terpenoid atau mungkin flavonoidnya kayak gitu. Habis itu setelah direndam itu kan banyak cairan dari dalam tehnya itu keluar ya. Habis itu ampasnya itu kamu ambil baru kamu keringin. Kalau yang konsep kamu terangin tadi itu namanya freeze drying. Emang kalau freeze drying itu bisa menahan si senyawa antioksidannya, flavonoidnya itu lebih ketahan di dalam tehnya tersebut. Tapi itu konsepnya udah beda lagi, itu freeze drying, bukan infused drying. Kalau infused drying itu diambil airnya ketika sebelum dikemas, gitu. Sebetulnya itu pertanyaan krusial sih, jadi mungkin kakak bisa memahami terlebih dahulu sebelum memaparkannya. Hmm. Dan ini sebetulnya kalau apa ya,
kalau kakak pakai infus drying itu agak riskan sih, soalnya kan nanti kan banyak sekali senyawa-senyawa seperti flavonoid, antosianin itu larut dalam rendamannya. Kemudian nanti ketika dikeringkan juga senyawa terpennya itu bisa hilang kayak gitu. Lebih cocok kalau kakak pakai freeze drying. Tapi kenapa kok freeze drying ini walaupun unggul secara ilmiah tapi kurang direkomendasikan? Karena mahal. Teknologinya tuh mahal. Untuk UMKM itu kurang bisa affordable gitu loh. Itu terlalu mahal. Makanya masih menggunakan teknologi pengeringan biasa, pakai pengeringan matahari atau pengeringan menggunakan oven seperti itu, Kak. Mungkin itu dari saya ya. Bisa Baik, dilanjutkan terima kepada kasih. juri yang lain. Baik, terima kasih kepada Kak Anggraini. Selanjutnya, kepada Kak Putri kami persilahkan. Oke, terima kasih presentasinya Kak Mualifatul. Hmm, oke, di sini kamu pakai metode infusion drying ya, dengan suhu rendah selama sekitar 12 sampai 24 jam. Nah, gimana sih cara kamu itu menjamin kalau si durasi ini, drying ini cukup ini ya, infusion drying itu kan cukup lama ya, tadi 12 sampai 24 jam. Nah, apakah ini tuh nggak memicu pertumbuhan jamur saat fermentasinya? Apalagi kalau buah harijo ini kan memiliki kadar air yang tinggi. Hmm, gimana itu? Oke, eh, di esai saya sudah tertulis itu untuk durasi pengeringan dengan manual Kak, atau di bawah terik matahari langsung gitu. Jadi untuk di oven sendiri itu sekitar 20 hingga 25 menit pada suhu 40 hingga 45 derajat Celcius gitu. Setelah saya bertanya langsung, itu ternyata buah parijoto yang dikeringkan oleh petani itu bisa bisa kering pada dalam durasi tersebut Kak. Dan tidak ada pertumbuhan jamur apabila sangat cuaca itu sangat panas gitu. Oke, berarti ini ya pengeringannya tuh tergantung cuaca. Nah, kalau cuaca nggak menentu gimana? Oke, kami menawarkan opsi untuk dikeringkan pada oven dengan suhu tadi 40 hingga 45 derajat Celcius untuk Oke, dalam keadaan apabila tidak ada matahari atau sedang musim hujan. hmm. Oke. Oke, kayaknya satu lagi aja deh. Oke, buah parijoto tadi kayaknya aku dengar eh, memiliki rasa yang apa tadi? Rasa yang gimana teh? Ya, Tadi rasanya? agak asem getir gitu Kak. Nah, itu. Terus kamu juga ada menyebutkan kalau si parijoto ini kan punya rasa asem. Terus kamu Yes. nyebutin tuh ngomong ada pencampuran bahan lain kayak madu atau mungkin kayu manis lah gitu. Nah, untuk si pengguna ada panduannya nggak sih rasio itu penambahan bahan lainnya itu? Kalau semisal nih ya dari si buah parijonya Bayono. Parijotonya ini semisal ya 3:1. Terus kalau semisal nggak ada panduannya, nanti si penggunanya itu itu kayak salah proses gitu atau gimana? O- Itu aku masih nggak Oke, mudeng baik. itu. Oke, Hmm. baik. Jadi proses perendaman tadi berfungsi untuk meminimalisir rasa getir. Kemudian untuk panduan sendiri kita akan berkolaborasi dengan instansi dan lembaga seperti universitas Kak untuk mendiskusikan bahwa berapa berapa banyak jumlah atau madu, berapa takar madu yang harus dimasukkan agar nutrisinya itu tidak tercampur, tidak hilang dan tetap mendapatkan rasa yang terbaik gitu. Oke, berarti untuk rasio formulasi belum kamu tulis di panduan ya? Belum Kak. Oke, itu aja sih kalau dari aku cukup. Terima kasih moderator dan terima kasih Kak Mualifatul. Baik Kak, terima kasih Kak Putri. Baik, terima kasih Kak Putri. Selanjutnya, komentar dapat dilanjutkan oleh Kak Priti, disilakan. Oke, baik. Ini ya, buah palijoto ini kan tadi
rasanya asam, getir gitu. Terus ini kamu olah ke bentuk teh. Nah, si buah parijoto ini kan punya apa ya, senyawa flavonoid, saponin, sama tanin gitu. Jadi emang pokoknya menjamin dari segi kesehatan gitu. Terutama di sini kan dianya rendah gula gitu ya. Indeks glikemik buah parijotonya itu tuh rendah. Jadi kayak memperlambat diabetes. Nah, jadi kamu memprediksi ini nih bisa anti diabetes gitu. Tapi ketika secara prosedur itu kan kamu nggak menetapkan gitu ya. Mau kan ini kan udah jadi purity nih, udah jadi kamu apa ya, udah jadiin produk gitu, produk yang kamu buat gitu. Tapi di sini kamu nggak konsisten. Kamu milih daun mint, tar daun mint, serai atau kayu manis. Itu harus konsisten gitu ya. Karena kan setiap kandungan itu beda-beda ya, kayak daun manis, serai dan lain sebagainya itu tuh punya kandungan yang berbeda ketika mau di mix dengan buah parijoto itu. Nah, tadi ya kan tadi kan udah dibilang nih ya, ini bakalan ditambah dengan madu nih gitu. Itu kan kayak ngasih rasa manisnya ya, katakanlah ya, pengganti gula. Nah, tadi kan udah kasih takarannya, takarannya tuh sekian-sekian gitu. Apakah ini bakalan apa ya, mengurangi atau malah membuat kesalahan fatal yang awalnya itu tuh apa ya, pokoknya tuh anti diabetes, tapi ketika ditambahkan madu yang kamu ekstrak dalam bentuk teh itu bakalan mempercepat diabetes. Sebab kan kalau bentuknya teh itu kan mengandung kafein ya. Teh itu kan biasanya tuh lebih cepat untuk meningkatkan kadar gula. Nah, itu yang saya khawatirkan, yang awalnya ini nih enggak ngaruh ke diabetes, anti diabetes, malah ketika kamu buat produk yang seperti ini itu bahkan apa ya, khasiatnya itu tuh berubah jadi memicu diabetes. Itu gimana gitu? Apalagi nah, apalagi ya kalau konsumsinya itu tuh nggak kamu klasifikasikan ini buat pengguna siapa gitu, itu bisa dijawab. Oke, baik Kak. Ini juga merupakan kelemahan dari ide saya itu sendiri. Belum ada takaran pasti terkait berapa penambahan jumlah gula, madu atau mungkin bahan lain yang sesuai takaran gitu, yang tetap sesuai prosedur gitu. Uh, Kedepannya saya ingin menambahkan ide, ada rekomendasi gitu, seperti takaran untuk madu, kemudian harus ditambahkan apa saja untuk menambahkan aroma pada buah parijoto itu sendiri supaya menetralisir adanya rasa getir, meskipun rasa getir tadi sebenarnya sudah hilang setelah tahap pengeringan gitu Kak. Terus kalau ini dikemas dalam bentuk teh itu bukannya mempercepat ini ya, apa, hmm, kadar gula gitu. So far kan kayak kopi, teh itu bahkan dianya mempercepat dan cepet jadi insulin. Itu gimana? Untuk pertanyaan itu mungkin nanti akan diberikan jawaban lanjutan ketika sudah ada rekomendasi dari pihak instansi atau yang sudah kami garap untuk bekerja sama gitu Kak. Ada prosedur-prosedur tertentu sebelum Hmm. produk ini dibuat gitu. Harusnya itu produknya dibuat bagaimana agar lebih baik mungkin diubah atau diversifikasi idenya menjadi produk lain gitu, bukan teh misalnya. Oke, tapi seharusnya kamu yang membuat, kamu harus bisa mempertahankan kenapa sih teh gitu ya. Karena kan kita di sini, oke, anggap aja ini cuma sekedar gagasan, tapi di sini kita harus membuat gagasannya tuh lebih spesifik gitu, walaupun ini cuma sekedar paper. Nah, jadi dari kamu harus apa ya, mengkonsepkannya itu tuh secara jelas supaya kamu tahu nih. Ini harus apa ya, kalau emang mau dibuat teh ini kayak gimana nih prosedurnya gitu supaya orang juga meyakini, oh ini layak nih apa ya, oh ini layak nih, sangat layak buat diimplementasiin atau tuh ataupun direalisasiin, karena kan apalagi ini kontribusinya tuh ke SDGs ketiga itu harus diperkuat gitu, karena kalau kayak gini ini masih terlalu umum gitu. Lalu ya, kan kalau emang ini parijoto nih ya, buah parijoto itu kan tadi ya apa, rasanya tuh asam sama getir gitu. Nah, kalau emang kamu membuatnya ini bisa digunakan semua usia gitu ya, usahakan ini apa ya, pokoknya tuh danya tuh lebih kayak
pokoknya tuh melindungi lambung lah gitu ya. Karena kan ada orang yang apa ya, pokoknya tuh eh, lambungnya kayak gimana lah gitu, tapi tetap konsisten pengen ngeteh atau apa. Jadi usahakan ketika kamu buat kayak pure tea ini nih harus diperhatikan aspek kesehatan lainnya. Itu aja. Semangat mualifatul. Ya, terima kasih Kak. Mm-mm. Baik, terima kasih Kak Priti. Selanjutnya, silahkan Kak Royhan sebagai komentator terakhir. Oke, seharusnya masuk Rohma. Oke. Selama sebenarnya sudah masuk ke top finalis, ada 3 hal yang mungkin saya coba tanyakan ya. Terkait dengan teknis, metode, dan tujuan. Mungkin yang pertama terkait dengan metode. Jujur tadi metode sering ditanya sama Putri dan Anggra ini, karena memang banyak kelemahan ya. Walaupun bisa dibilang ini metode yang ya bisa dibilang dibandingkan konvensional atau yang pengeringan umum ini lebih lebih unggul unggul gitu. Cuman kalau dilihat misalnya dari sisi leaching ya misalnya ya. Itu tentu bisa dibilang kalau semuanya pakai metode ini rasanya kan agak berbeda dengan rasa awalnya gitu. Berarti apa sih tadi al- produknya? Nah, itu Teh kan herbal pasti Bali rasanya Joyo. agak sedikit berbeda dengan rasa awal. Kalau dari sisi situ gimana? Eh, baik, berdasarkan dari wawancara yang saya dapat dari petani langsung, memang ada perubahan terkait rasa dan penambahan pada aroma gitu, yang berkaitan Oke, dengan metodenya. Eh, salah satu petaninya Mbak Sutrima mengungkapkan metode ini tuh yang paling mudah gitu. Jadi bisa dilakukan, bisa diimplementasikan gitu. Walaupun secara fisik dari produknya itu mengubah mengubah rasa gitu gitu Kak Farhan. ya, menurut saya itu adalah sebuah kelemahan yang harus ditampilkan gitu. Karena dengan pakai infusion drying itu salah satu kelemahannya yang saya lihat memang di profil rasanya yang agak berubah. Itu. Nah, jadi kalau mau bilang pakai produk itu tadi gitu kan, apakah itu akan merepresentasikan si produk yang awalnya itu perlu diperhatiin. Itu satu sih di sisi metode. Saya sepakat sama Putri juga terkait dengan apa sih namanya? Kontaminasi, bisa dibilang kontaminasi. Karena dengan adanya kontaminasi, dengan adanya itu pasti ada misalnya jamur, saya nggak tahu apakah ada bakteri mungkin yang akan masuk ke produknya gitu kan. Which is yang paling memungkinkan tuh jamur gitu. Kalau nggak salah solusinya tadi ada pengeringan manual juga Iya, di jemur kurang lebih berapa jam? 20 berapa jam itu? baik. Jadi pengeringan manual itu hanya opsi apabila dalam masih skala produksi skala kecil Kak. Apabila ada opsi dengan menggunakan oven, bisa kami gunakan menggunakan oven. Lebih bagus oven Untuk atau pengeringan secara manual? sejauh ini saya hanya baru pernah coba pengeringan secara manual Kak, belum Kadar pernah. air yang dibutuhkan berapa? Yang diinginkan gitu, berapa emang? Untuk itu saya belum riset secara jauh. Yang penting sampai kering banget gitu Kak. Karena nggak mungkin ini kering banget, Ya, pakai kering banget. Kalau ya, kering banget nggak mungkin cuma pengeringan manual, berarti harus ada oven sih sebenarnya. ya. Itu Untuk berarti jamur, ada 2 metode yang dipakai itu untuk pengeringan. Karena kalau sama pengeringan pengeringan pakai matahari itu nggak cukup untuk ngeringin secara secara apa namanya kadar airnya rendah banget gitu kan. Oke itu sisi metode. Yang kedua mungkin kalau kita berbicara industri ya, industri pangan di papernya juga dijelaskan tentang GMP gitu kan, Good Manufacturing Product gitu. Tentu yang perlu diperhatikan GMP dari sisi produksi teh ini kayak gimana? Yang ingin ditawarkan di sini. Maksudnya udah tahu nggak GMP teh ini apa aja? Saya berbicara produksiannya aja deh, baik nggak usah izin sampai menjawab. dari GMP hulu sampai pada hilir. Heeh. Ya, oke. GMP dari produksi yang saya maksud dalam paper saya itu maksudnya harus ada standarisasi sebelum produk itu diolah. Mungkin Betul, produknya itu GMP memang bentuknya sertifikasi standarisasi. kemudian ya, Jelas, standarisasi kemudian yang dari diinginkan yang kayak gimana kira-kira? jadi setelah produk itu dipilah itu mungkin ada pengeringannya harus sampai tahap pada kadar air berapa, kemudian ini untuk dari sisi yang mengolah itu harus mungkin memakai alat
pelindung atau apa gitu Kak, agar tetap steril gitu, supaya hasilnya nanti itu produknya tetap Semua higienis dan terbebas dari semua jamur. industri pangan akan seperti itu. Tapi kan saya berbicara teh. Teh itu berbeda dengan pangan lainnya misalnya. Belum tahu. Belum. Oke, harusnya ditawarkan. Karena di papernya juga bilang GMP. GMP-nya tapi nggak jelas gitu loh. GMP-nya yang ditawarkan tuh standarnya yang seperti apa. Terakhir dari saya di sisi tujuan ya. Jujur tujuan ini terlalu general ya. Tujuan tentang Sustainable Development Goals pilar ketiga. Oke. Habis itu kalau kita berbicara tentang pendahuluannya dan isinya gitu. Saya bingung arahnya ini kemana? Apa di sisi kesehatan ya? Satu. Apakah di sisi diversifikasi pangan? Pertanyaannya saya gitu. Ini fokusnya dirimu nih yang mana? Kira-kira. Oke, baik. Sebenarnya fokusnya itu memang kesehatan, tapi apabila ada kesempatan untuk dielaborasi lebih lanjut, saya Kesehatannya kesehatan yang mana? Wong ini tidak dijelaskan secara spesifik. Kesehatan yang mana ini? ini Kak, dari buah parijoto yang ini yang vitamin C, antioksidan dan No, sebagainya. no, itu bukan kesehatan, itu nutrisi yang bisa dibutuhkan. Apa? Kesehatan mungkin diabetes tadi, untuk mengatasi permasalahan insomnia, itu kesehatan. Nah, yang dimaksud tuh yang mana? Oke, yang Nggak ada saya kan? maksud dalam Nggak gimana ada. Kak? Ada ya, yang saya maksud dari tahap kesehatan itu sendiri, eh, parijoto ini senyawanya itu bisa untuk ini Kak, kandungan senyawa senyawa yang tinggi ini bisa untuk antioksidan pada tubuh gitu. Itu bukan kesehatan. Itu maksud saya tuh kesehatan masalahnya di mana gitu loh. Maksud saya itu ini arahnya kemana? Yang saya tangkep poinnya itu malah didiversifikasi sebenarnya. Peningkatan nilai tambah produknya, bukan di kesehatannya. In my mind. Cuma di pendahuluannya ada tuh di sisi kesehatannya nyempil-nyempil dikit gitu. Kalau mau kesehatan, masalahnya dulu ditawarkan. Kalau mau yang insomnia, stunting misalnya, lebih enak arahnya. Gitu ya. Itu bisa jadi catatan. Itu aja mungkin dari saya cukup saya kembalikan ke Balkis. Hmm. Terima kasih Kak Royhan. Baik, terima kasih untuk para komentator, para juri atas komentar-komentarnya. Terima kasih juga kepada Mu'alifatul Rohma sebagai presentator ketiga kita.